Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Salam sejahtera saudara-saudariku yang sangat dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Salam sehat buat kita semua. Para sahabat, baru 4 hari yang lalu kita Gereja Katolik atau umat Katolik mendengarkan kutipan dari Injil Yohanes di atas. Tetapi selang 2 hari kemudian ayat di atas tergenapi lagi, yaitu terjadi kasus di negara kita tercinta ini, yaitu penyerangan terhadap mahasiswa yang sedang melakukan doa bulan Maria. Why? Mengapa sering terjadi intoleransi di negara kita? Mengapa mereka memusuhi kita? Apa kesalahan kita? Tentu banyak pertanyaan-pertanyaan tentang kasus ini dalam diri kita. Nah, saudara-saudariku yang sangat dikasihi oleh Tuhan, buat kita para pengikut Yesus, terutama bagi orang yang tidak pernah membaca dan merenungkan kitab suci, pasti heran dan shock akan kejadian ini. Bisa-bisa imannya akan goyah karena menggunakan pikiran dan logika sendiri. Tetapi dari sudut pandang iman, dari sudut pandang kitab suci ini, justru kita bersyukur dan berterima kasih bila setiap saat orang membenci kita, orang memfitnah kita, orang memusuhi kita. Karena apa? Karena apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, apa yang dinubuatkan di dalam kitab suci ini, itu semua tergenapi. Nah, saudara-saudariku, itu adalah konsekuensi dari iman kita akan Yesus Kristus. Jadi mereka membenci kita, memfitnah kita, bahkan melakukan ancaman dan kekerasan. Tetapi ingat, kebencian mereka terhadap kita sebagai pengikut Yesus bukan saja baru dialami sekarang, bukan baru kita alami zaman ini, melainkan sudah terjadi di dalam diri Yesus sendiri, sudah dialami pada zaman Yesus, pada zaman para rasul, sudah dialami oleh para bapak-bapak gereja. Tetapi yang pasti, gereja semakin dibabat, justru akan semakin merambat. Dan pesan saya buat adik-adik mahasiswa atau para korban dalam kejadian ini, yang pertama, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah imanmu, tetap teguh akan imanmu di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Apapun tantangan di dunia ini atau lingkungan di sekitar Anda, tetap tanamkan di dalam hatimu bahwa Yesus always number one, selalu nomor satu. Karena ingat, dunia ini hanyalah sementara saja. Yang kedua, pesan saya, selalu bersyukur dan berterima kasihlah kepada Tuhan bila iman teman-teman, bila iman saudara akan Yesus, engkau difitnah, engkau dibenci, engkau diancam, bahkan mengalami kekerasan fisik. Saudaraku, itulah pikul salib yang Yesus katakan di dalam kitab suci ini, bahwa siapa yang mengikuti aku harus siap memikul salib. Maka para sahabat, jika para sahabat teman-teman tetap setia di dalam Yesus, maka mahkota di surga telah menantimu. Pesan saya yang ketiga atau yang terakhir, tunjukkanlah kepada dunia atau lingkungan di sekitar Anda bahwa ancaman, hinaan mereka terhadapmu tidak akan mematikan imanmu, melainkan membuat imanmu semakin hidup, membuat imanmu semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin kokoh, semakin tangguh. Karena Yesus telah berjanji para sahabat, aku akan senantiasa
menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ingat, ujian terhadap imanmu akan melahirkan ketekunan, dan tetaplah berdiri teguh menghadapi musuh-musuhmu sampai mereka bertekuk lutut di hadapanmu. Itu kata kitab suci. Firman Tuhan berkata demikian. Tetap teguh di dalam kebenaran, karena Tuhan tidak akan menutup mata menolong membantu kita para murid-muridnya yang tetap setia, tetap percaya akan iman terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati. Amin.